semuanya, kembali lagi di channel Jadi ASN. Teman-teman, banyak sekali nih yang merasa kesulitan dalam mengerjakan soal tes intelijensi umum. Nah, kesulitan yang dirasakan itu bisa jadi karena memang kurang latihan soal atau kurang memahami konsep, dan barangkali juga karena tidak mengetahui strategi dalam pengerjaan soalnya. Nah, teman-teman, untuk menghadapi kesulitan tersebut, teman-teman tidak usah khawatir karena di video ini kita akan ada latihan soal tes intelijensi umum lengkap dengan pembahasannya. Jadi pastikan kamu tonton video ini sampai selesai ya, agar kamu bisa lolos ke instansi pilihanmu. Oke, tunggu apa lagi? Kita langsung aja lihat soalnya. Oke teman-teman, kita langsung aja ke soal nomor 1. Ini ada soal cerita ya. Pak Zainal memiliki 16 ekor ayam. Biasanya Pak Zainal mempersiapkan sebanyak 24 kg pakan ayam yang dapat dihabiskan dalam waktu 8 hari. Pada hari kelima, Pak Zainal menambah 16 ekor ayam. Maka berapa kilogram pakan ayam yang harus Pak Zainal tambah agar waktu menghabiskannya sama? Gimana nih ya teman-teman cara ngejawabnya? Yes, begini ya teman-teman. Nah, dalam mengerjakan tipe soal seperti ini, kita harus identifikasi dulu ini soalnya maksudnya apa. Nah, ini merupakan soal perbandingan senilai ya teman-teman. Soal perbandingan senilai. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita hitung dulu kita hitung dulu berapa kilogram pakan dalam seharinya. Caranya gimana? Di sini kan diceritakan Pak Zainal ini 24 kg. Mempersiapkan sebanyak 24 kg pakan untuk 8 hari. Berarti tinggal 24 kg dibagi 8. Hasilnya berapa teman-teman? Berarti 3 kg per hari. Nah, berarti kita bisa tulis. Untuk 16 ekor ayam, Pak Zainal menyiapkan 24 kg untuk 8 hari. Kemudian kita tulis lagi. Nah, kemudian di sini ada penjelasan bahwa 16 ekor ayam itu ditambah ya teman-teman. Kita tambah keterangannya itu ada 9 kg di sini. 9 kg untuk 3 hari berarti ya. Karena kan tadi satu harinya itu 3 kg ya teman-teman. Berarti tinggal kita pakai perbandingan kayak gini. Perbandingannya itu A1 per A2. 1 per A2 sama dengan B1 per B2. Kita pindahin deh ke sini ya. Kayaknya nggak bakal muat deh. Berarti sama dengan 16 per 32 sama dengan 9 per X. Biar tahu X-nya berarti tinggal kita pindah ruaskan seperti biasa ya. 9 dikali berapa? 32 per 16 sama dengan 18. Nah, di pertanyaan ini kita udah ketahuan nih berapa ya X-nya ya. Nah, tapi di pertanyaan yang ditanyakan adalah berapa kilogram tambahan pakan ayam. Nah, karena sudah ada tadi 9 kg yang Pak Zainal emang sudah siapkan sehari-hari, berarti si 18 ini tinggal kita kurangi 9 kg. Berarti hasilnya berapa? 9 kg. Kayak gitu ya teman-teman. Pokoknya gini, ketika melihat soal seperti ini, teman-teman jangan sampai terkecoh karena barangkali jawabannya ini tuh belum selesai operasi bilangannya gitu. Kayak misalnya yang tadi ya, ini kan udah ketahuan X-nya itu berapa, 18 kg. Tapi yang ditanyakannya itu adalah berapa kilogram pakan tambahan. Pak Zainal kan selama per hari itu nyiapinnya 3 kg. Berarti selama 3 hari itu udah ada 9 kg. Tinggal kita kurangin aja dari yang tadi 18 dikurangi 9. Hasilnya berapa? 9 kg. Berarti jawaban yang benar adalah B ya teman-teman. Oke, let's move on to the next question. Pak Joko pergi ke pasar untuk membeli buah-buahan untuk keluarganya. Dia membeli 4 kg apel dengan harga 20.000 per kilogram dan 2 kg jeruk dengan harga 15.000 per kilogram. Setelah berbelanja, Pak Joko ingin mengetahui total uang yang harus ia bayarkan untuk semua buah yang dibelinya. Berapakah total uang yang harus dibayar oleh Pak Joko? Ini gampang banget ya teman-teman. Ini kita
Cek, dia beli 4 kilo apel. 4 kilogram. Apel aku tandain warna merah ya. 1 kilonya itu 20.000. Berarti berapa total yang harus dikeluarkan untuk beli apel? 80.000. Sekarang beliau beli jeruk. Jeruk itu 2 kilo. 1 kilonya berapa? 15.000. Berarti total uang yang harus dikeluarkan untuk beli jeruk aja 30.000. Sekarang tinggal kita jumlahkan aja total yang harus dikeluarkan untuk belinya. Berapa teman-teman? 80 ditambah 30 hasilnya 110.000. Jadi jawaban yang benar adalah D, gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, gimana nih terkait pembahasan soalnya? Kira-kira bisa dimengerti nggak sama teman-teman? Atau mungkin ada yang harus diperbaiki misalnya penjelasannya? Atau barangkali dari teman-teman ada yang ingin request soal, boleh banget. Nanti kita bahas bareng-bareng di sini ya. Agar teman-teman semakin siap dalam menghadapi seleksi CPNS nanti, teman-teman boleh banget nih persiapan dengan Smart Book ya, Smart Book buku soal CPNS terbaru. Di buku ini tersedia ratusan latihan soal tes intelijensi umum lengkap dengan kunci jawaban dan video pembahasannya yang nanti bisa teman-teman akses melalui kode QR yang ada di dalam buku ya. Selain itu juga ada tips and trik dan strategi dalam pengerjaan soal TIU dan juga soal tipe-tipe lain. Juga ada kisi-kisi resmi nih yang bisa teman-teman pakai untuk batasan pembelajarannya gitu, untuk panduan pembelajarannya, dan ada materi juga. Jadi ini bukunya udah lengkap banget. Teman-teman tinggal check out aja bukunya di link yang ada di description box atau cek keranjangnya. Jangan dilama-lama, jangan dinanti-nanti, takutnya kehabisan. Pokoknya check out sekarang ya, segera. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Di sebuah toko buku, setiap buku dijual dengan harga 25.000 per buku. Kita kasih tanda 25.000 per buku. Seorang pelanggan datang ke toko tersebut dan berencana untuk membeli 7 buku untuk keperluan sekolah anaknya. Pelanggan tersebut ingin mengetahui berapa total uang yang harus ia bayarkan untuk membeli 7 buku tersebut. Ini gampang banget ya teman-teman, ini udah ketahuan. Satu bukunya itu 25.000. Yang ibu butuhkannya itu adalah 7 buku, berarti tinggal dikali 7 aja. 25.000 dikali 7 berapa teman-teman? Yaps, betul, 175.000. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pak Joko, seorang petani, baru saja selesai memanen jagung di ladangnya. Hasil panennya mencapai 200 kg. Setelah memanen, Pak Joko memutuskan untuk menjual 75% dari total jagung yang ia panen ke pasar terdekat. Sisanya akan ia simpan untuk kebutuhan keluarganya dan bibit tanam berikutnya. Berapa jumlah jagung yang dijual Pak Joko? Ini juga sangat mudah ya teman-teman. Ini sudah ada di dalam ceritanya, di dalam teksnya itu bahwa Pak Joko ngasilin 200 kg panennya itu, dan 75%-nya dia jual nih teman-teman. Berarti tinggal kita tulis saja 75 per 100 kali 200 kg. Berapa teman-teman? 150 kg, kayak gitu ya. Oke, pertanyaan terakhir. Sebuah proyek konstruksi besar sedang dilakukan di PT Wijaya Karya. Proyek tersebut diperkirakan membutuhkan 24 pekerja untuk dapat diselesaikan dalam waktu 10 hari. Namun, karena adanya pengurangan jumlah tenaga kerja, perusahaan hanya mampu menyediakan 12 pekerja untuk proyek tersebut, dengan asumsi bahwa produktivitas setiap pekerja tetap sama. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut dengan hanya 12 pekerja? Nah, teman-teman, ini kita pakai rumus perbandingan dalam mengerjakan soal dengan tipe seperti ini ya. Rumus perbandingan aja. Nah, kita tinggal ini aja, jumlah pekerja. Kalikan aja jumlah pekerja dikalikan dengan waktu. Nah, kayak gitu teman-teman. Dia menghasilkan hasil yang sama gitu, hasil yang sama. Terus berarti untuk waktu baru kita tinggal menjumlahkan jumlah pekerja awal dikalikan dengan waktu awal nih teman-teman. Berapa tadi ya? Terus nanti kita bagi aja, dibagi jumlah pekerja baru. Tadi tinggal kita masukin aja jumlah pekerja awal tadi berapa? 24 ya. Terus waktu awalnya untuk 24 pekerja itu bisa diselesaikan dalam waktu 10 hari. 24 dikali 10.
Kemudian dibagi jumlah pekerja barunya tadi berapa? 12 ini ya. 12. Berarti sama dengan berapa? Tinggal 240 dibagi 12. Hasilnya 20 hari berarti. Kayak gitu ya teman-teman. Udah gitu aja guys untuk pembahasannya ya. Oke, selain itu juga teman-teman persiapkan diri teman-teman dengan aplikasi Jadi ASN. Di aplikasi Jadi ASN, teman-teman bisa mendapatkan latihan soal lengkap dengan pembahasannya. Kemudian ada tips and trick dalam pengerjaannya. Dan juga ada tryout berbasis CAT dengan skor real time ya teman-teman. Untuk aplikasinya, teman-teman tinggal download di app.jadiasn.id. Segera download sekarang ya teman-teman, agar semakin siap dalam menghadapi CPNS 2025. Nah, segitu aja teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tetap mendapatkan update terkait CPNS 2025. Nah, semoga sukses teman-teman dalam menghadapi CPNS 2025. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye!